Halo, kembali lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan buka video hari ini dengan quotes dari Helen Keller. Optimisme adalah kekuatan yang membawa kepada kesuksesan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas saham EMTK. Jadi, ini adalah saham yang bergerak di bidang teknologi ya. Dan di sini kalau kita lihat bahwa ada beberapa sumber revenue yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini ada penjualan barang, di sini 41%, iklan 39%. Jadi perusahaan ini juga yang menjadi mengholding gitu ya beberapa siaran televisi gitu. Kemudian kesehatan dan rumah sakit 12%. Di sini ada beberapa rumah sakit juga yang menjadi bagian dari perusahaan ini. Tech support 1,3 dan others 6,3%. Yang menarik dari perusahaan ini adalah ada isu-isu terbaru nih. Misalnya perusahaan ini juga merupakan salah satu investor yang cukup besar di perusahaan Bukalapak ya. Kemudian ada juga suntikan dana ke Grab Indonesia. Kemudian di sini kalau kita lihat PT Elang Mahkota Teknologi ini juga mengalami pertumbuhan aset ya yang cukup signifikan dibandingkan akhir tahun lalu. Pada saat kuartil pertama ini kenaikannya itu 54%. Ini ada istilahnya pengumumannya, dan kenaikan ini banyak akibat penambahan modal gitu ya, terus penjualan saham treasury, kemudian ada juga penawaran umum terbatas ya, dan habis itu dana-dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional, investasi, dan kegiatan pendanaan lainnya. Jadi, memang pertumbuhan asetnya itu banyak ditopang oleh adanya masukan-masukan modal baru. Sebenarnya apa sih yang em, terjadi di baliknya? Kenapa banyak suntikan modal ini? Dan bagaimana implikasinya dengan strategi investasi yang bisa kita em, gunakan gitu ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, pastikan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu karena kita akan membahas saham-saham lainnya secara fundamental yang mungkin ada di watchlist teman-teman dan teman-teman bisa pelajari tanpa harus membuka laporan keuangannya secara mendetail gitu ya. Oke, pertama kita mulai dari growth-nya. Nah, ini yang tadi mungkin pertumbuhan asetnya um, ini kalau dibandingkan tahun lalu ya. Jadi kalau dibandingkan akhir tahun mungkin bedanya 54% seperti yang disebutkan tadi. Tapi kalau dibandingkan kuartal pertama tahun lalu dari 18 menjadi 27. Dari tahun-tahun sebelumnya cukup stabil ya. Jadi ini memang jumlah aset yang cukup besar. Pertumbuhan aset yang signifikan ini lebih banyak ditopang dari ekuitas yang meningkat jauh ya, sedangkan utangnya justru menurun di sini. Nah, ini mungkin kita harus lihat dulu ekuitas yang masuk ini sehingga menyebabkan total aset ini dimasukkan perusahaan ke bagian mana gitu ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah aset lancar, ini aset tetap. Kalau kita lihat dari aset lancar, trennya meningkat, begitu juga untuk aset yang sifatnya tetap. Jadi memang masuk ke investasi jangka panjang maupun aset lancar. Aset lancarnya di sini memang di sini kalau kita lihat yang bertumbuh signifikan ya di tahun 2021 adalah yang berwarna biru. Ini adalah aset kas atau setara kas. Jadi mungkin di kuartal pertama ini hasil dari penambahan modal tadi itu masih dalam bentuk cash ini. Kelihatan grafiknya meningkat sangat jauh ya, sedangkan yang lainnya cukup stabil ya, piutang maupun persediaan. Sedangkan untuk aset tetap sendiri ada juga penambahan investasi di sini.
Dan mungkin trennya menurun dari tahun ke tahun sebelumnya, namun tahun 2021 ini dia meningkat lagi ya. Jadi ini merupakan pertanda yang cukup bagus, perusahaan membayar utangnya gitu ya, sedangkan ekuitas bertambah, juga aset bertambah. Jadi ini bisa saya berikan lampu hijau, dan berikut ini summary-nya. Jadi mungkin faktornya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan aset bertumbuh, seperti pernyataan tadi di depan, pertambahan jumlah saham beredar ini mungkin salah satu yang cukup signifikan ya, dalam arti karena ada penambahan modal kembali. Kemudian, dari total debt tadi, utang, kalau kita lihat trennya menurun, dan penurunan itu terjadi di long term debt atau utang jangka panjang. Dari tahun 2020 ke 2021 Maret, jumlahnya turun signifikan di 1.400, total debt-nya di 5.200. Nah, ini mungkin kalau dari skala utang jangka panjangnya di 1:5 ya, di 20%. Jadi porsinya nggak banyak, porsinya cukup stabil, dan kembali lagi perlu dilihat juga apakah ini long term debt ini porsinya dibandingkan total aset. Jadi untuk sementara masih membuat saya nyaman, saya memberikan lampu hijau di sini, dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat debt to equity ratio, perbandingan antara utang dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan, nilainya kalau saya lebih suka lebih kecil dari 1 atau maksimum kalau dia highly leverage ya, mungkin di 2,5 ya. Namun ini nilainya di bawah 1, bahkan di bawah setengah ya kalau di tahun 2021 ini, di 0,23. Sebenarnya ini nilai yang masih dibilang cukup stabil dari tahun ke tahun. Jadi kalau dibandingkan tahun 2020 yang memang debt-nya itu lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk 2021 ini nilainya masih cukup stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya, pada rasio yang cukup sama gitu. Kemudian untuk long term debt dibandingkan aset, nah ini jadi menarik karena long term debt-nya jadinya hanya 5% saja. Ini angka yang cukup kecil. Biasanya ya, jadi ini merupakan salah satu hal yang bikin saya mencoba untuk menganalisa saham ini. Biasanya perusahaan kalau memiliki debt to equity ratio yang lebih kecil lah, katakan lebih kecil dari 3 ya, apalagi long term debt-nya lebih kecil dari ya 15% misalnya. Itu saya membayangkan suatu perusahaan yang memiliki aset yang cenderung lebih kecil gitu ya, memiliki istilahnya tidak memiliki potensi yang cukup besar untuk tumbuh tumbuh, jadi, growth investing. Namun di sisi lain, debt to equity ratio yang rendah atau long term debt yang rendah biasanya menunjukkan keengganan untuk ekspansi, biasanya ya. Karena artinya dengan utang yang masih cukup kecil, kalau mereka ingin ekspansi, tentu dia akan meningkatkan debt to equity rasionya sehingga mereka bisa ekspansi dengan lebih cepat dengan menggunakan modal yang lebih rendah karena hanya perlu membayar bunga tanpa harus membagi hasil. Tapi ini yang menarik ya. Perusahaan ini memiliki aset yang luar biasa besar kalau kita lihat kembali tadi. Di sini asetnya itu sampai 27 triliun loh. Jadi dengan aset yang nilainya sampai 27 triliun, itu long term debt-nya itu masih hanya 5%, dan debt to equity ratio-nya hanya di 0,23. Ini sangat mencengangkan. Artinya perusahaan ini memiliki modal yang besar dan bahkan pada saat keadaan
modal besar ini leverage-nya masih sangat kecil. Kita akan membahas itu lebih panjang ya. Namun kalau kita lihat di sini masih hijau. Nah, ini debt to equity rendah. Next, kemudian cash ratio. Nah, di sini juga kita lihat cash ratio-nya stabil, stabil tapi semuanya di atas 100% ya. Misalnya ini 100% di sini dan benar-benar wonderful ya. Biasanya cash ratio saya lebih nyaman kalau memang lebih besar dari 100%. Dalam arti perusahaan memiliki uang kas yang cukup untuk membayarkan kewajiban jangka pendeknya secara cash, tapi ini sampai 300%. Ini menunjukkan mungkin kelebihan uang kas ya, uang kas yang cukup besar dan pada kasus-kasus umumnya ini dalam arti kalau perusahaannya sifatnya biasa ya, ini akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan lain untuk diakuisisi sehingga nanti uang kasnya ini justru dikelola oleh manajemen untuk diputar dan melakukan ekspansi gitu ya. Dan aset turnover-nya juga besar. Aset turnover-nya meskipun menurun namun dia nilainya cukup besar ya di 45%. Kalau kita lihat uang kasnya ini bisa banyak ini dari mana? Kalau kita lihat cash ratio yang cukup besar meningkat itu cash flow-nya itu terlihat di tahun 2021 ya. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di yang warna abu-abu, yaitu aktivitas pendanaan. Nah, ini tadi yang suntikan dana ya dari penerbitan penambahan modal yang terbatas dan ini menyebabkan cash flow-nya positif secara overall jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kalau dari operasionalnya sendiri sih kita lihat memang operasionalnya positif ya. Artinya perusahaannya melakukan kegiatan operasional, ini yang warna biru, itu menghasilkan keuntungan. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya birunya biru tipis gitu. Jadi cash ratio-nya memang cukup besar. Kita strict to rules-nya aja. Nah, ini cukup membuat nyaman karena perusahaan memiliki cash yang cukup ya. Sorry, berikut ini summary-nya. Cash ratio-nya lebih besar dari 100%. Lanjut. Kemudian, untuk revenue-nya terjadi peningkatan revenue dari tahun sebelumnya di kuartil pertama dan trennya juga tren positif meningkat terus walaupun tidak ada perubahan yang cukup berarti ya, trennya masih linear. Ini bentuk yang membuat saya nyaman, saya akan memberikan lampu hijau di sini. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat untuk net profit-nya dibandingkan kuartal pertama tahun lalu terjadi peningkatan. Namun kalau kita lihat memang tahun kemarin net profit marginnya negatif, tahun ini sudah positif di angka 3,3% atau kalau di pertahunkan gitu ya jatuhnya di 12-an ya, di 12%. Nah, kemudian kalau kita telah lebih lanjut apa yang menjadi perubahan di sini adalah bahwa tahun-tahun sebelumnya revenue-nya lebih rendah ya, revenue itu yang warna biru ini lebih rendah daripada beban-beban yang dimiliki. Dalam hal ini beban yang cukup signifikan itu beban pokok penjualan yang warna orange dan di sini ada beban umum dan administrasi. Dan di tahun 2021 kuartal pertama memang ada peningkatan beban keuangan, namun di sini terjadi penurunan beban umum administrasi ya, nilainya jauh lebih kecil. Juga di sini beban pokok penjualan
juga meningkat di sini sebenarnya sih. Kalau kita lihat besar garisnya tetap lebih lebar ya. Yang berwarna orange ini tetap lebih lebar, namun terjadi efisiensi gitu di beban umum dan administrasi. Di sisi lain, revenue-nya juga meningkat. Jadi peningkatan revenue sedangkan terjadi efisiensi dari beban umum data administrasi di warna abu-abu ini. Jadi meskipun beban pokok penjualannya ada peningkatan ya, overall masih menyebabkan perusahaan mengalami keuntungan. Di sini saya memberikan lampu hijau dan berikut ini summary-nya. Jadi di sini faktornya memang ada dua ya. Ada penjualan yang naik, selain itu ada juga efisiensi biaya. Lanjut. Kemudian, untuk times interest earned, nilainya juga besar, ya jelas, karena memang debt to equity ratio-nya juga rendah, sehingga jumlah bunga utang yang dibayarkan bisa berkali-kali lipat dibayarkan dengan menggunakan keuntungan perusahaan. Namun kalau kita lihat return on equity-nya memang sangat tipis ya di 0,4. Jadi mungkin kalau di annualize gitu ya dikali 4 mungkin di 1,6, 1,7 di bawah 2% ya. Jadi sebenarnya untuk return-nya masih tipis-tipis ya. Apalagi kalau kita lihat untuk tahun-tahun sebelumnya secara sejarah return on equity-nya justru lebih banyak negatif ya untuk kuartal pertama ini ya. Jadi ini tren yang secara times interest earn dia baik, namun secara return on equity menurut saya cukup tipis ya. Jadi saya memberikan lampu kuning di sini. Ini bahkan mungkin kalau disetarakan dengan deposito ya, mirip-mirip. Nah, kembali lagi sekarang ke pricing-nya. Jadi pada saat video ini dibuat, harganya di 2.490. Harga ini kalau dibandingkan price to earning ratio-nya, sebenarnya terlalu mahal. Jadi harganya itu hanya Rp39. Saya ini lihat titik kenapa jadi Rp39.000, ternyata Rp39. Nilai ini tidak masuk akal lah ya, karena memang pendekatannya lebih ke pendekatan PBV ketika memang perusahaan memiliki keuntungan yang cukup tipis. Secara PBV, nilainya juga sebenarnya nggak murah, nilainya sudah dalam harga yang di atas harga wajar menurut perhitungan saya di 45% atau di 1.300-an. Jadi mungkin secara price gitu ya, masih saya memberikan lampu merah. Dan berikut ini summary-nya. Kembali lagi ini harus disesuaikan dengan kondisi teknikal dan isu yang berkembang. Lanjut. Jadi sebelum ke strategi investasinya, pertama kita summary dulu. Untuk growth-nya, asetnya bertumbuh jelas ya, pertumbuhan aset ditopang dengan kenaikan dari modal yang diberikan. Kemudian likuiditasnya, low DER dan long term debt, ini juga jelas karena debt to equity ratio bahkan long term debt terhadap asetnya hanya sekitar 5%-an ya. Kemudian untuk high cash reserve, ini sangat-sangat high cash reserve karena tadi cash ratio-nya bahkan di angka 300%. Untuk profitability, increasing profit, jelas ya, karena sebelumnya tadi return on equity-nya juga negatif ya, rata-rata dari tahun ke tahun. Tahun ini di kuartal pertamanya mengalami peningkatan dan valuasi. Di sini valuasi saya belum bisa centang karena memang harganya secara sejarah maupun secara pendapatan masih di atas rata-rata harga wajar.
Jadi, bagaimana strateginya ke depannya? Pertama, kita lihat dulu untuk kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan tantangannya ya, SWOT analisisnya. Jadi kelebihannya memang secara fundamental baik, dan ini yang paling menarik, dapat ekspansi. Kembali lagi dengan jumlah uang cash yang dimiliki begitu besar, gitu. Utang, rasio utang leverage yang rendah, sehingga kalau ingin diberikan atau diajukan peminjaman juga masih sangat nyaman gitu ya, kredit ratingnya. Namun kekurangannya ya jelas mahal ya, untuk um, bahkan untuk revenue atau net profit yang ia miliki. Meskipun nilainya sudah positif ya, namun bahkan secara PBV juga nilainya masih tadi premium ya, berdasarkan perhitungan saya. Kemudian untuk kesempatannya, nah ini yang menarik. Kenapa sih perusahaan ini bisa memiliki PBV atau PER yang jelas meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan keuntungan yang dimiliki? Karena ini adalah tren yang sangat perlu diperhatikan, teknologi disruption. Jujur saya juga berkarir atau memiliki eh, pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi, dan memang teknologi disruption ini adalah sesuatu yang real, bisa mempengaruhi segala macam jenis bisnis model, dan kalau kita lihat MTech ini berinvestasi atau memiliki niat untuk berinvestasi di hal-hal yang bersifat teknologis disruption, dan ini sangat mengerikan ya, sangat mengerikan untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya konvensional. Karena zaman sekarang ada nih pepatah kan, perusahaan yang memiliki hotel chain terbesar tidak memiliki hotel sama sekali, itu kan Airbnb ya kan. Kemudian apalagi ya, perusahaan transportasi tidak memiliki motor sama sekali, itu Gojek. Jaringan toko terbesar tidak memiliki toko sama sekali. Jadi ini teknologi disruption yang mungkin sifatnya skala sangat panjang gitu ya. Namun seperti sifatnya disruption, benar-benar mengubah segala hal yang bersifat consumer behavior secara keseluruhan. Nah, kebalikannya, ada tantangannya yaitu .com bubble once again. Karena di tahun 2000-an ya, awal tahun 2000, perusahaan-perusahaan teknologi yang sifatnya .com itu juga pernah terjadi bubble, dan semua orang ramai-ramai berusaha untuk berinvestasi, mengembangkan, atau hype lah istilahnya, terhadap teknologi-teknologi yang sifatnya .com. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan teknologi ini mengalami bubble gitu ya, harganya sangat mahal, namun tidak ditopang dengan keadaan fundamental yang baik, sehingga pas harganya sudah terlanjur terlalu mahal, baru ketahuan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki standar-standar fundamental yang secara konvensional berlaku, satu persatu berguguran gitu. Apa standar-standar fundamentalnya? Ya paling sederhana, keuntungan gitu ya. Semakin lama, kok ini perusahaan bakar duit terus tapi tidak pernah untung. Nah, itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita memang ada kesempatan untuk teknologi disruption, tapi kembali lagi ada juga kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan yang berkembang di bidang teknologi sebenarnya tidak memiliki fundamental atau tidak menjaga ya, mungkin tidak menjaga fundamentalnya, sehingga akan kalah oleh perusahaan teknologi yang paham pentingnya fundamental tersebut. Jadi itu sedikit cerita mengenai perusahaan ini, dan kalau kita lihat ini perusahaan secara ekspansi
memiliki niat ya dengan investasi-investasi di perusahaan yang sifatnya disruptif, dia juga technological. Jadi, apakah ini bisa mentolerir mahalnya? Kalau menurut saya, mahal atau murah, ya kembali lagi, semakin dia bisa menjaga fundamentalnya tetap baik, dengan sifatnya yang disruptif, kemungkinan sih untuk mahal, belum tentu juga gitu ya. Jadi ini benar-benar menarik karena sifatnya yang disruptif ini. Kalau saya bilang disruptif, skalanya bukan bisa meningkat 2 kali lipat atau 3 kali lipat seperti itu ya. Disruptif ini skalanya bahkan bisa mengubah apakah IHSG pada kedepannya itu akan ditopang tetap oleh sektor finance. Nah, sedisruptif itu yang sebenarnya perlu dikaji. Karena ketika semua orang beralih ke technological base, maka mungkin saham-saham yang selama ini menjadi tulang punggung IHSG akan menjadi beralih ke sifatnya yang teknologi gitu ya. Investor appetite-nya lebih ke yang sifatnya teknologi. Sehingga bahkan akan menjadi tulang punggung. Tapi ini hanya teori-teori yang sifatnya kesempatan ya. Kembali lagi ada juga kemungkinan bubble. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi apa decision-nya? Kembali lagi, ini diingatkan, semua yang saya sebutkan opini pribadi berdasarkan data tersedia, dapat berubah berdasarkan ketersediaan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk di-skip, saya tidak akan skip ya dengan jumlah centang 4 dari yang tidak tercentang hanya faktor mahal, ini bisa ditelusuri. Kemudian untuk short term trading dengan fundamental yang cukup baik, saya akan melakukan short term trading. Kemudian untuk wait for discount masih mungkin. Jadi ini kembali lagi saya harus lihat juga nih ya teknikalnya, karena pada saat video ini dibuat sih memang lagi downtrend. Jadi cukup wajar kalau mau wait for discount, tapi jangan sampai ketinggalan kereta. Medium term hold saya juga masih oke, karena dalam jangka medium ini masih hot ya, masih cukup banyak diperbincangkan ya saham yang sifatnya teknologi. Untuk return investing saya belum, karena returnnya sangat tipis ya kalau dibandingkan saham-saham lain yang bisa memberikan dividen gitu ya. Kemudian untuk capital gain investing, nah ini saya centang yang besar, namun dengan tanda seru. Jadi dalam arti ini merupakan investasi jangka panjang, dan mungkin kalau sifatnya hanya teknologikal dan kemudian ada emiten-emiten baru misalnya. Misalnya nanti ada GoTo ya, rencananya ada GoTo, terus ada Buka, dan memiliki fundamental serta harga yang lebih baik gitu ya, harga yang lebih murah secara valuasi dan lain-lain, dan persaingan kompetisi lah ya, kompetisi antar emiten. Jadi itu akan mempengaruhi keputusan ini pada akhirnya. Cuman capital gain investing kalau untuk jangka panjang saya akan pertimbangkan. Wah, ini seru ya sahamnya, karena sahamnya benar-benar sifatnya disruptif, sesuatu yang baru lah sektor teknologi ini untuk IHSG, dan terutama kalau saya pribadi ya, karena bergerak di sektor teknologi juga, ini sangat seru ke depannya. Namun ya ini disclaimer on ya, ini opini pribadi. Karena ya itu dari sisi kesempatan, dari sisi tantangan jangan sampai kita terjebak dengan adanya bubble atau euforia technological based emiten ya. Oke, sekian dari saya cuap-cuapnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau teman-teman ingin analisa saham-saham yang lain, video ini ada di playlistnya kuartal pertama
tahun 2021 akan ada emiten-emiten lain, sudah ada juga emiten-emiten lain di playlist tersebut. Teman-teman bisa lihat di channel saya di bagian playlist. Video ini juga masuk di sana. Dan pastikan juga untuk subscribe, karena kita akan bahas saham-saham lainnya. Jangan lupa tulis komen, share, juga kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar biar sama-sama kita bisa diskusikan. Saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video berikutnya.